Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keanu Berkala Putra dari kelas 2C dengan NIM akhir 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang RStudio dan sinteks yang saya dapatkan dari praktikum statistika Senin kemarin. Yang pertama, analisis dimulai dengan memuat library yang menggunakan sinteks library TD-First, library GGPUBR, library RS Statistics. Pada tahap ini, TD-First digunakan untuk memanipulasi data, GGPUBR untuk visualisasi, dan R Statistics untuk analisis statistik. Tidak ada output yang dihasilkan karena hanya mempersiapkan lingkungan kerja saja. Selanjutnya, dataset dimuat dengan pengambilan sampel acak menggunakan data plain growth yang berisi data berat tanaman berdasarkan kelompok perlakuan. Selanjutnya ada sample n by. Sample n by sendiri yaitu sinteks yang digunakan untuk mengambil satu data dari setiap kelompok secara acak, dan set sheet 1, 2, 3, 4 adalah sinteks yang memastikan hasil random tetap konsisten. Outputnya beberapa baris data acak. Kemudian, dilakukan pengecekan level pada variabel kelompok dengan sinteks level. Sinteks ini menampilkan kategori yang ada, yaitu CTRL, TRT1, dan TRT2. Setelah itu, urutan level diatur ulang dengan sinteks plain growth sampai reorder levels group. Nah, tujuannya agar urutan kategori sesuai dan konsisten dalam analisis, agar tidak ada output langsung, tetapi data telah diperbarui. Langkah berikutnya adalah menghitung statistik deskriptif dengan perintah plain growth sampai get summary stats. Sinteks ini menghasilkan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk setiap kelompok. Selanjutnya adalah perintah ggboxplot. Nah, ggboxplot sendiri berfungsi untuk menampilkan grafik yang menunjukkan distribusi data, median, dan kemungkinan outlier pada masing-masing kelompok. Selanjutnya, untuk mendeteksi outlier, digunakan sinteks plain growth, group by group sampai identify outlier. Outputnya berupa data yang ditandai dengan outlier atau extreme outlier. Kemudian, dibuat model linear dan cek normalitas residual dengan perintah model sampai ggplot residualism model. Nah, model 1M digunakan untuk dasar ANOVA. QQplot membantu melihat apakah residual mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, pengujian normalitas residual dilakukan dengan Shapiro test. Shapiro test sendiri memiliki output berupa p-value, yang mana jika p-value-nya kurang dari 0,05 maka data dianggap normal. Normalitas juga diuji pada tiap kelompok dengan perintah plain growth sampai Shapiro test. Outputnya berupa p-value untuk masing-masing grup. Selanjutnya, ggplot sampai sini digunakan untuk visualisasi tambahan normalitas per grup, yang mana perintah ini menghasilkan QQplot terpisah untuk setiap kelompok. Selanjutnya, perintah plot model 1 digunakan untuk pemeriksaan pola residual. Plot ini digunakan untuk Plot ini digunakan untuk melihat apakah residual menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu. Selanjutnya ada pengujian homogenitas varians dilakukan dengan perintah plain growth left-handed test, yang outputnya berupa jika p-value melebihi 0,05 maka varians antar kelompok dianggap homogen.
Setelah asumsi terpenuhi, perintah rest.aov sampai rest.aov digunakan untuk menentukan nilai f dan p-value agar mendeteksi apakah terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Nah, untuk mengetahui perbedaan antar pasangan kelompok digunakan uji Turki, yaitu PwC Plain Growth Turki _HSD sampai PwC. Nah, outputnya berupa tabel perbandingan antar kelompok beserta p-value yang telah disesuaikan. Hasil uji Turki kemudian divisualisasikan dengan perintah PwC sampai caption PwC label PwC sampai sini, tutup kurung. Yang mana hasilnya adalah grafik box plot akan menampilkan p-value secara langsung pada setiap perbandingan kelompok. Nah, sebagai alternatif, jika varian tidak homogen digunakan Welch-ANOVA test, yang mana perintahnya adalah Welch-ANOVA sampai tutup kurung. Nah, metode ini tidak mengasumsikan varians yang sama. Output berupa hasil ANOVA alternatif dan perbandingan grup. Nah, yang terakhir, dilakukan pairwise t-test dengan koreksi Bonferroni. Nah, untuk perintahnya sendiri ada dari PwC 3 Plain Growth sampai PwC 3. Nah, uji ini dilakukan untuk membandingkan setiap pasangan kelompok dengan penyesuaian p-value agar lebih ketat. Nah, kesimpulannya, seluruh sinteks di atas menunjukkan alur analisis lengkap mulai dari persiapan data, lalu eksplorasi, uji asumsi, ANOVA, serta uji lanjutan, serta visualisasi hasil, sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan signifikan antar kelompok dan di mana letak perbedaannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.